Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Niamia, NIM 2019-12193, kelas Akuntansi Manajemen 4D. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bab 16 yaitu Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan perataan laba. Pertama, Good Corporate Governance. Pengertian: Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Berikut adalah prinsip-prinsip dari GCG. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, responsibilitas. Yang keempat, independensi. Dan yang kelima, kewajaran. Penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis balanced scorecard, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis balanced scorecard. Berikut adalah contoh kasus dari GCG. Yang kedua, Corporate Social Responsibility. Pengertian: Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor dalam menilai sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Maka dengan tingginya nilai perusahaan menunjukkan kesuksesan perusahaan dalam memakmurkan para investornya. Nilai perusahaan yang ditunjukkan dari harga sahamnya merupakan alat ukur bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana image perusahaan di mata publik. Saat publik menilai harga saham perusahaan lebih tinggi dari harga dirinya, maka hal tersebut merepresentasikan tingginya nilai suatu perusahaan. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur nilai perusahaan dalam rasio Tobinski dapat menunjukkan performa manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Rasio Tobinski dinilai mampu memberikan informasi yang paling baik karena bisa menjelaskan beragam fenomena dalam kegiatan perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para investor adalah dengan cara menyajikan informasi tambahan berupa pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR dalam laporan tahunannya. Penyajian informasi mengenai CSR diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi karena perusahaan menyediakan informasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, CSR berperan besar dalam meningkatkan nilai perusahaan. CSR dapat dijadikan alat marketing baru bagi perusahaan jika dilakukan secara berkelanjutan. CSR selain dapat mengurangi asimetri informasi dalam internal perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, tujuan dari CSR juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup secara keseluruhan, sehingga pengungkapan CSR berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Berikut ini adalah contoh kasus dari CSR.
3. Perataan laba. Pengertian: perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Manajemen laba. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Sehingga informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba. Manajemen laba terjadi ketika para manajer mengatur pelaporan keuangan dengan mengelola transaksi sehingga mengubah laporan keuangan. Salah satu pola dari manajemen laba adalah perataan laba atau income smoothing. Dalam usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan agar menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba, sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Investor akan lebih tertarik memilih saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Praktik perataan laba. Perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima, sedangkan perataan laba yang buruk apabila manajemen melakukan penjualan fiktif sehingga dapat mempengaruhi laba. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturalisme atau perataan secara alami, yang merupakan perataan laba. Dalam proses perolehan laba, manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan atau sesuai batas-batas standar akuntansi keuangan. Yang kedua, intentionally being smooth by management atau perataan yang disengaja, merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Manajer melakukan perataan laba karena ada motivasi yang mendasarinya. Beberapa alasan manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba yaitu: yang pertama, mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan. Meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuasi. Yang ketiga, menjaga hubungan baik antara manajemen dengan kreditur, investor, dan karyawan. Dan yang keempat, dapat memperbaiki citra perusahaan, yaitu dengan menunjukkan bahwa risiko dari investasi pada perusahaan tersebut rendah. Ini dapat tercapai dengan asumsi bahwa indikator utama dalam menilai risiko suatu perusahaan adalah variabilitas laba. Perataan laba diukur menggunakan perhitungan indeks Excel. Kriteria perusahaan yang melakukan praktik perataan laba, yaitu perusahaan dianggap melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Excel lebih kecil dari 1, maka perusahaan yang melakukan perataan laba akan diberi nilai 1. Dan perusahaan dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks Excel lebih besar
atau sama dengan 1, maka perusahaan yang tidak melakukan perataan laba akan diberi nilai 0. Pengaruh nilai ukuran dan profitabilitas perusahaan terhadap praktik perataan laba. Nilai perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada suatu perusahaan, sehingga semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada suatu perusahaan, sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka manajemen memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba. Profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik perataan laba pada suatu perusahaan, sehingga tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. Berikut contoh kasus dari perataan laba. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.